Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas lagi untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak yang request ya teman-teman. Jadi kita punya ide nih mau bahas koin apa. Jadi kita akan bahas koin yang menarik, yaitu dari si Momo, minta di request oleh token Ronin. Dan satu lagi kita akan bahas requestan dari Bang Raffi, katanya minta dibahas untuk koin iOS karena dalam sebulan udah naik 6 kali lipat. Benarkah itu? Mari kita cek. Teman-teman, pertama-tama pembahasan dari Ronin ya, atau nama tokennya adalah RON. RON hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp26.600. Kalau kita perhatikan, memang kondisi market sudah bullish 600% dalam 1 tahun terakhir untuk project RON ini. Secara fundamental, RON ini adalah sebuah blockchain berbasiskan Ethereum Virtual Machine untuk game play to earn. Jadi, fungsi dari Ronin ini adalah untuk memfasilitasi game-game play to earn. Yang paling populer yang mereka ajak kolaborasi yaitu Axie Infinity. Game koleksi digital yang salah satu game play to earn terbesar, teman-teman, di mana volume perdagangan itu mengalami peningkatan sampai 300% di bulan-bulan pertama, teman-teman, dan tentunya ini merupakan salah satu adopsi dan juga kesempatan untuk Ronin ini mendapatkan cuan. Dari projectnya mendapatkan cuan. By the way, Ronin ini punya wallet sendiri ya, teman-teman. Jadi tujuan dari wallet itu adalah untuk memfasilitasi para pemain game tersebut supaya bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi di permainan yang mereka mainkan. Sebenarnya Ronin ini nggak cuma kerjasama sama Axie Infinity, tapi ada game-game lain juga. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya itu tidak terdeteksi, teman-teman. Sementara supply total hanya 1 miliar token saja. Sementara untuk supply yang sudah beredar sekarang itu sekitar 276 juta. Market cap-nya 7,39 T, lumayan besar. Kalau kita perhatikan dari exchange yang bisa memperdagangkan itu nggak banyak. Dia ada di OKX, Get.io, BitGet, terus Katana. Aku nggak tahu ini exchange apa Katana ya, tapi kayaknya ini wallet dari RON, teman-teman. Kemudian juga ada CoinW. Itu sih beberapa exchange yang bisa memperdagangkan untuk Ronin ini. Kalau kita perhatikan dia dari beberapa sentimen, ini adalah aplikasi resminya, teman-teman. Teman-teman bisa cek langsung roninchain.com. Di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi soal partnership apa aja yang mereka kerjakan, gimana caranya mengkoneksikan wallet, udah berapa banyak transaksi yang mereka selesaikan, terutama dari NFT dan juga transaksi apa namanya, transfer ya, sudah berapa total address yang ada dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa langsung cross check di roninchain.com. Sementara dari beberapa news, Ronin Network ini pernah kena masalah hacking, kecurian sekitar 600 juta US dollar, teman-teman. Jadi dikabarkan ini berita udah cukup lama ya, 22 Maret 2022, di mana Ronin ini pernah mengalami loss gitu, teman-teman. Dia kecurian sampai 600 juta US dollar yang kecuri karena integrasinya dengan salah satu game populer yaitu Axie Infinity. Tapi sejauh 1 tahun setelahnya itu Ronin aman-aman aja, nggak ada masalah yang terlalu signifikan. Jadi ini adalah Ronin Wallet ya, dimana teman-teman bisa koneksikan sehingga bisa teman-teman gunakan untuk bermain game, khususnya ya game Axie Infinity dan juga game-game play to earn lainnya. Jadi Ronin Wallet tentu saja bisa di-download di uh, Google Chrome Extension atau mungkin juga tersedia di aplikasi Google Play Store. Kemudian kalau kita perhatikan dari narasi-narasi yang lain, Bitcoin and Ethereum still gain in recent day. Kemarin kan sektor gaming itu naik, teman-teman. Salah satunya adalah Ronin sama BIM. BIM ini baru selesai apa namanya migrasi gitu ya, migrasi token, dan kebetulan harga token RON itu mengalami kenaikan sampai 21% dalam 24 jam karena sentimen dari news game, uh, banyak GameFi yang bakalan muncul. Salah satunya ya kayak GTA 6 itu udah mulai tanda-tanda, teman-teman. Kita juga udah sharing sih untuk informasi soal GTA, mungkin teman-teman ada yang ngikutin ya di komunitas Telegram kita. Kemarin kita sempat share juga, buat teman-teman yang punya akun Telegram, teman-teman bisa join untuk dapetin informasi-informasi terbaru. Jadi ini ya portal game dia join sama
GTA teman-teman, dan sudah melakukan pre-sale. Itu sentimen yang positif sebenarnya untuk game Play to Earn di awal kuartal pertama 2024 nanti. Jadi mungkin trennya masih belum patah untuk saat ini. Itu dari Ronin Wallet. Dari news yang lain, Impossible Finance introduce Ronin Launchpad. Wow, ini ada berita terbaru juga yang dipost oleh Impossible Finance, di mana baru aja meluncurkan yang namanya wallet Ronin Launchpad di walletnya, teman-teman. Ini adalah peluang mereka tentunya untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar terkait dengan dunia gaming sama NFT. Jadi ini good news sih sebenarnya untuk project dari Ronin ini. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari chart dari Ronin sendiri? Kalau kita perhatikan pergerakan dari Ronin ini cukup volatile. Saat ini dia ongoing untuk create atau kembali balik ke level tertingginya ketika penurunan di bear market 2022 ya. Target price-nya itu ada di kisaran 4,3 dolar, teman-teman. Untuk level strong resistance-nya, dan so far sekarang pergerakannya ini cenderung berusaha untuk mengalami peningkatan lagi, teman-teman. Sementara sih volumenya bagus, smart money juga masih cenderung bagus, dan Ronin sudah meningkat sangat-sangat signifikan ya. Dari Oktober 2023 dia udah naik total sekitar 362% hanya dalam waktu rentang 2 bulan terakhir, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau FOMO untuk sekarang, saya rasa hati-hati. Yang pertama, belum ada koreksi fatal ya, koreksi yang cukup meyakinkan untuk Ronin. Yang kedua adalah harganya saat ini itu nanggung banget, teman-teman. Dia masih jauh, terlampau jauh sama strong support. Jadi kalau teman-teman memaksakan untuk entry, kemungkinan kalian nyangkut tampaknya akan sedikit besar, teman-teman. Jadi dia punya level support jauh banget di kisaran 0,92 dolar. Sementara resistance-nya ada di kisaran 4 dolar. Jadi dia lagi dalam posisi nanggung sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang memang udah cuan di Ronin, ya congratulations aja. Nggak ada masalah kalau teman-teman memang mau hold tokennya atau mau di sell juga nggak ada masalah, teman-teman. So far sih pergerakannya lagi coba buat menembus area resistance di kisaran 1,2 dolar. Let's say kalau berhasil, maka target berikutnya yaitu balik ke kisaran 4 dolar. Tapi kalau gagal, siap-siap akan potensi untuk koreksi wajar terlebih dahulu. Overall, kalau kita perhatikan dari struktur marketnya, ini masih cenderung bullish untuk Ronin. In the bigger picture, mungkin kita consider ini sebagai sebuah pergerakan ascending channel seperti ini. Nah, teman-teman, jadi Ronin masih dalam tahap uptrend. Ya, mungkin beberapa kenaikan lagi, setelah itu kita mungkin akan membuat koreksi, ya who knows, teman-teman, sampai mana kita bisa koreksi. Setelah itu masih akan ada potensi untuk kenaikan pada Ronin. Sementara sih masih baik-baik aja menurut saya, apalagi Ronin market cap-nya udah lumayan besar sih, 7,3 triliun, dan hanya listing di sedikit exchange. Jika mana mereka bisa listing di banyak exchange atau exchange yang lebih besar, tentu saja bisa menjadi narasi positif untuk Ronin ke depannya. Jadi menurut saya gitu buat Ronin, tunggu koreksi aja. Kalau teman-teman ada yang pengen masuk, jangan FOMO lah untuk koin yang udah naik lumayan signifikan seperti ini, teman-teman. Apalagi dia lagi berada di level resistance. Jadi bisa tunggu aja di area-area yang cukup layak. Ya, contohnya ya tadi di kisaran 0,92 dolar kalau dapat. Kalau nggak dapat, opsi berikutnya di 1,2 dolar juga nggak ada masalah, teman-teman. Bisa dicicil di area tersebut. Jadi gitu aja buat Ronin. Next kita akan bahas iOS Network. Katanya udah naik 6%. Bener nggak sih? Kalau kita lihat sih dari informasi, iOS ini hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.300, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari chartnya, di semua chart dia udah turun cukup parah ya ketika bear market 2021, tapi dalam sebulan terakhir tren dari iOS ini udah bagus banget. Dia udah naik 720%, kenaikan yang lumayan bagus. Kalau kita lihat dari project token ini merupakan sebuah project dengan tujuan infrastruktur, terutama berfokus pada soal storage dan juga memori. Jadi ini bagus untuk mereka-mereka yang punya kebutuhan dalam hal watching video di smartphone ataupun video streaming. Jadi mereka coba untuk memfasilitasi infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan terkait sama memori, kemudian juga masalah GPU yang bisa dipakai ya teman-teman, pemrosesan data dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan mereka punya maksimum supply juga belum ketahuan,
Hanya saja supply maksimumnya atau supply yang beredar itu sekitar 1 miliar token, teman-teman. Dan market cap-nya juga lumayan gede di kisaran 2,5 triliun. Jadi mirip seperti Ronin tadi. Cuman pasar dari iOS ini cukup besar. Dia ada di Coinbase, KuCoin, kemudian juga Get.io, Hobby Global, sama Crypto.com, teman-teman. Jadi sudah listing di exchange-exchange yang besar. Terakhir kali mereka ngepost soal vision paper yang baru. Ini baru aja di launching November tanggal 29 lalu. Dimana dari iOS sendiri itu punya misi, teman-teman. Ini adalah misinya ya, aku coba buat translate. Kami sedang membangun jaringan iOS untuk menjadi lapisan solusi infrastruktur Web3. Didukung oleh manusia di seluruh dunia, iOS Network bertujuan untuk menyediakan semua yang diperlukan agar di apps dapat menjalankan dan menghosting konten dengan lancar. Jadi mereka itu selain membuat infrastruktur berupa storage yang pada awalnya seperti itu ya, jadi bisa banget di compare sama Filecoin, tapi sekarang mereka coba untuk ekspansi, memperbesar lagi ke sektor GPU, termasuk juga sektor AI, yang tentunya akan lebih banyak lagi kegunaan-kegunaan pada jaringannya sendiri. Itu sih beberapa misi dan juga visi misi yang mereka kerjakan. Mereka sudah update, teman-teman, dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu narasi yang positif untuk perkembangan Web3 ke depannya. Salah satu beberapa fasilitas dari platform ini adalah iOS Web3 Storage, yang seperti aku bilang tadi. Ini fitur-fiturnya dijelaskan secara rinci di sini. Selain itu juga ada infrastruktur untuk mereka penggiat NFT dan juga artis, marketplace, termasuk juga Web3, teman-teman, dan Metaverse juga. Waduh, banyak banget ya. Itu teman-teman, mereka coba untuk provide hal-hal yang berhubungan sama Web3 sebesar mungkin, ekosistemnya coba untuk dimaksimalkan. Kemudian juga ada ini soal edge computing solution, terutama yang berhubungan sama IoT atau Internet of Things, mobile and web application, e-commerce, research and development, healthcare, bioteknologi. Ingat ya, kemarin Sisi ada nulis soal bioteknologi. iOS dapat sentimen tersebut, teman-teman, dan teman-teman boleh untuk pantau proyek ini. Siapa tahu ada momentumnya. Kemudian ya itu sih, teman-teman. Ini apa namanya, mereka punya website resminya. Teman-teman bisa pelajari untuk infrastruktur tersebut. Dari upgrade yang mereka lakukan terakhir kali di Juni 2023. Lama banget upgrade software dan juga upgrade jaringan yang mereka punya. Di Twitter mereka cukup aktif ya, cukup aktif dengan mendapatkan engagement yang nggak terlalu gede. Saya rasa iOS ini belum terlalu banyak yang mantau, teman-teman. Lalu bagaimana untuk price actionnya atau pergerakan dari harga token ini? Token ini kita sudah sempat bahas sebelumnya, itu di bulan Mei kemarin. Overall waktu itu harganya nyungsep, teman-teman, nyungsep, dan kita sudah sempat spill bahwa pergerakan dari iOS ini ternyata membentuk pattern yang namanya falling wedge. Dia turun terus sampai level bottom yang belum ditentukan. Kita waktu itu juga belum bisa meraba-raba ya, sampai level mana bottomnya. Ternyata bottomnya itu ketemu di September lalu, teman-teman. Setelah itu iOS dapat momentum untuk tren rally atau kenaikan yang lumayan signifikan, dan ya tercapailah 700% kenaikan yang lumayan banget, teman-teman. Kalau kita perhatikan memang volume perdagangannya langsung melonjak. Saya rasa narasi yang dibangun adalah soal ya upgrading yang mereka lakukan di beberapa sektor, dan kebetulan mereka merilis white paper atau vision paper yang terbaru, dan ada narasi soal bioteknologi, yang mana Sisi atau Chang Peng Zhao itu sempat nge-tweet kemarin soal bioteknologi, teman-teman. Terobosan terbaru, nah ini lagi rame banget memang, terobosan baru, bioteknologi dan juga kripto kolaborasi demi kemajuan penelitian. Ini berawal dari tweet yang dimiliki oleh Sisi. Nah sekarang kita udah temukan, iOS ini ternyata ada narasi di bidang bioteknologi, meskipun kita masih belum jelas nih apa sebenarnya yang mereka kerjakan di bidang biotech ya, teman-teman. Cuman sekarang udah mulai ada narasinya. Jadi teman-teman boleh pantau iOS sebagai salah satu narasi soal biotech. Untuk level sekarang dia sudah berada di level resistance 0,19. Jangan FOMO,
teman-teman, pergerakan dari EOS kita tunggu aja. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk bisa tunggu di area-area resistance yang cukup aman, seperti contohnya di kisaran 0,08 dolar. Itu bisa teman-teman pantau. Dengan volume yang bagus sama smart money yang bagus, saya rasa masih akan ada kemungkinan nih untuk iOS ini kembali dalam tren rally. Cuman kita nggak bisa expect terlalu besar juga. Kenapa demikian? Karena kita lagi berada dalam posisi yang cukup sulit, teman-teman. Lagi trying untuk breakout dari resistance. Sementara belum kejadian. Belakangan justru malah volume perdagangannya turun, serta smart money yang juga mengalami penurunan. Jadi, tidak FOMO adalah cara teraman untuk teman-teman cuan. Jadi sabar aja buat teman-teman, kita tunggu momentum yang pas buat masuk project-project seperti ini. Jadi gitu aja paling untuk EOS. Udah naik tinggi, waktunya koreksi dulu. Gitu paling buat iOS ya. Ingat kita punya komunitas Telegram tempat kita update informasi-informasi terbaru di dunia kripto. Bagi teman-teman yang takut ketinggalan news-news terbaru, kalian bisa join. Teman-teman, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.